Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pertama, pemirsa. Insiden perahu pesiar wisata terbalik kembali terjadi di kawasan wisata Pantai Barat, Pangandaran, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sebuah perahu wisata yang mengangkut 9 wisatawan asal Karawang terbalik. Beruntung semua penumpang berhasil selamat. Pengunjung destinasi wisata Pantai Barat, Pangandaran, Jawa Barat dikejutkan dengan insiden sebuah perahu wisata terbalik Sabtu siang. Beruntung 9 wisatawan asal Karawang selamat. Peristiwa terjadi di perairan antara Pos 4 dan Pos 5 sempat membuat para wisatawan panik. Diduga pengemudi perahu mematikan mesin saat hendak bersandar 25 meter dari bibir pantai. Tiba-tiba perahu diterjang ombak besar setinggi 2,5 meter menyebabkan kapal terbalik. Tim gabungan Satpol Airut Polres Pangandaran, Basarnas Bala Wisata, serta relawan segera melakukan evakuasi. Beruntung seluruh penumpang selamat, meski diantaranya mendapatkan penanganan medis. Wisatawan dari berkunjung dari Pasir Putih, kembalinya pada saat mau bersandar. Karena adanya gelombang ombak yang di pinggir, sehingga menghantam belakang, terjadi oleng, akhirnya terbalik. 1 jam pasca kejadian, aktivitas perahu pesiar dihentikan sementara hingga kondisi ombak kembali normal. Pihak berwenang mengimbau wisatawan memperhatikan keselamatan selama beraktivitas di laut guna menghindari kejadian serupa. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Dihantam ombak tinggi saat asik berenang, 6 orang wisatawan tenggelam di Pantai Amani, Pinrang, Sulawesi Selatan. 3 wisatawan berhasil diselamatkan, namun 3 lainnya meninggal dunia. Warga bersama wisatawan lainnya berupaya menyelamatkan seorang wisatawan yang tenggelam di Pantai Amani, Pinrang, Sulawesi Selatan. Namun sayangnya nyawa korban tak bisa terselamatkan. Diketahui 6 wisatawan yang asik berenang tenggelam saat ombak tinggi menghantam bibir pantai. Karena langsung terseret arus, beruntung 3 orang berhasil diselamatkan, namun 3 orang lainnya tak bisa diselamatkan usai dievakuasi warga sekitar. Yang itu membuat heboh warga sekitar dan para wisatawan yang sedang berwisata di area pantai. Terpencar, awalnya pertama bisa tertolong 4 orang, kemudian yang lain itu selamat, dibawa ke puskesmas, 1 dinyatakan telah meninggal dunia. Keseluruhan korban meninggal dunia ada 3 orang. Kini ketiga korban meninggal dunia telah dibawa ke Kabupaten Wajo, sementara 3 orang yang selamat menjadi perawatan di Puskesmas Cempa, Kabupaten Pinrang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek yang baru pulang dari berbelanja ketiban apes. Hanya beberapa langkah dari rumahnya, tas nenek dijamret oleh pemotor. Video rekaman CCTV merekam detik-detik terjadinya aksi penjamretan terhadap seorang nenek di Jalan Pasundan, Medan, Sumatera Utara. Penjamretan terjadi pada pagi hari saat sang nenek baru pulang berbelanja dari pasar. Tiba-tiba, seorang pemotor yang diduga sudah membuntuti korban langsung putar arah dan dengan cepat mengambil tas milik korban. Korban pun syok dan langsung terdiam saat kejadian yang berlangsung sangat cepat tersebut. Meski tak mengalami luka, namun korban mengalami kerugian jutaan rupiah akibat tasnya dijamret. Itu pada saat kejadian korban lagi pulang belanja. Terus bang, apa yang diambil bang? Tas lah ya. Tas ya, isinya? Isinya ada uang tunai sama HP juga sih. Pelaku ada berapa orang bang? 1 sih. 1 orang. Ya, dari CCTV saya. Berbekal rekaman CCTV yang merekam wajah pelaku, korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang sudah merugikan korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan hingga adu jotos mewarnai pertandingan sepak bola antar kampung
di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Insiden terjadi saat dua klub lokal bertemu dalam ajang Riang Duli Open 2025. Kericuhan pecah saat pertandingan antara Watone FC dan Bele Sinariang FC yang berlangsung di lapangan terbuka Desa Riang Duli, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kesalahpahaman antar pemain memicu aksi saling sikut di tengah lapangan. Situasi pun memanas hingga supporter dan kedua klub nekat masuk dalam lapangan dan menyerang para pemain. Polisi TNI yang berada di lokasi bergerak berupaya mengendalikan situasi. Situasi pun kembali kondusif setelah beberapa jam kemudian. Diawali dengan kesalahpahaman antar pemain sehingga memicu keributan. Nanti penonton masuk lapangan. Kemudian dari peristiwa tersebut, hari itu juga sore dilakukan pertemuan antara pihak terkait untuk menyelesaikan sehingga pertandingan pada hari-hari berikutnya tetap bisa dijalankan. Jadi situasi sementara sudah aman, terkendali. Sementara itu, panitia dan pihak terkait pun segera mengadakan pertemuan sehingga pertandingan terus dilanjutkan. Dari Adonara NTT, Joni Nura, Ainis melaporkan. Seorang pemuda kritis dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka tikam yang dialaminya. Pelaku merupakan rekannya sendiri yang gelap mata lantaran tersinggung dengan perkataan korban saat keduanya menggelar pesta miras. Aparat Satreskrim Polres Pangkep, Sulawesi Selatan meringkus seorang pria pelaku perikaman yang kabur ke rumah warga. Dari lokasi penangkapan, polisi turut menyita sebilah pisau yang digunakan menganiaya korban beserta sarung sebagai barang bukti. Akibat kejadian, seorang pria berusia 29 tahun yang tak lain rekan pelaku mengalami kritis dan dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Makassar guna penanganan medis. Peristiwa berawal saat korban dan pelaku menggelar pesta minuman keras beserta dua rekan lainnya di sebuah rumah. Pelaku yang merasa tersinggung atas ucapan korban kemudian keluar rumah berpura-pura buang air kecil. Namun saat kembali, pelaku menikam korban sebanyak 2 kali. Ya sebenarnya ya ketersinggungan akibat perkataan korban ini kepada pelaku, yang mana kata-katanya itu dalam bahasa Bugis yang artinya nenekmu dari dulu tidak bisa bunuh nenek saya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Anyus melaporkan. Pemirsa, warga Pelalawan geger ditemukannya sesosok mayat remaja di pinggir jalan lintas buatan kilometer 1, Kabupaten Pelalawan, Riau. Saat ditemukan, posisi korban sudah kaku dan tertimpa dengan sepeda motor. La ilaha illallah. Sesosok jasad remaja pria ditemukan terperosok di semak-semak jalan lintas buatan Sabtu siang. Saat ditemukan, kondisi tubuh korban kaku, tangan kanan patah, pendarahan pada hidung dan kaki memar. Usai mendapat laporan, polisi segera ke lokasi. Dari pemeriksaan sementara, diketahui korban Naufan Ahkan Ardi, 16 tahun, warga Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Diduga Naufan tewas usai menabrak bagian belakang truk tronton yang mogok di tepi jalan sepi. Korban bersama sepeda motornya terpental dan masuk ke semak belukar. Satu orang ya? Pakai motor dan lipat sama motornya. Ini kejadiannya malam itu. Malam ya? Udah kaku orangnya. Jam 8 ditelepon posisi di Siak. Dari Siak mau ke pulang. Jam 8 malam ditelepon. Jadi jarak ditelepon itu sekitar 2 jam. Jadi kemungkinan kejadian itu sekitar pukul 22. Jasad Naufan kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Amelia Medica di Kota Pangkalan Kerinci untuk diperiksa lebih lanjut dan dimakamkan. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, 3 orang pria yang diketahui sebagai penagih hutang babak belur dihajar massa saat kedapatan menarik mobil di Jalan Raya Grobogan, Solo. Pemilik mobil yang hendak dirampas kendaraannya oleh kawanan penagih hutang tersebut berteriak minta tolong kepada warga.
Tiga kawanan penagih utang ini dihajar warga yang geram dengan aksi perampasan debt collector. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Grobogan Solo, Desa Kranggan Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. 2 dari 3 pelaku sempat berusaha kabur, namun berhasil diadang dan dihentikan warga. Sementara seorang pelaku lainnya yang sudah mengambil mobil korban berhasil diamankan warga. Ketiganya tidak mengaku telah melakukan perampasan mobil. Warga yang emosi pun kembali menghajar ketiganya. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan ketiganya ke dalam mobil patroli dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. Dan di wilayah Toroh saat ini untuk korban ataupun yang diduga sudah diamankan di Mapolres. Kalau kronologi singkat, kronologi saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan. Kini kasus perampasan mobil ini sudah dilimpahkan ke Polres Grobogan, Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti 1 unit mobil milik pelaku. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara News melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki di dalam kardus yang dibuang di teras rumah warga di Desa Sidomukti, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Diduga bayi dibuang oleh orang tuanya sendiri. Bayi malang ini ditemukan di teras rumah milik salah seorang warga di Desa Sidomukti, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Saat ditemukan, bayi berjenis kelamin laki-laki yang diperkirakan berusia 3 bulan tersebut berada di dalam sebuah kardus. Sang bayi dibungkus dengan selimut, dilengkapi dengan perlengkapan bayi dalam sebuah tas yang diletakkan bersebelahan dengan sang bayi. Bayi laki-laki ini pertama kali ditemukan pemilik rumah. Diduga bayi malang tersebut sengaja dibuang orang tuanya. Langsung suami keluar, itulah ternyata memang bayi betulan. Bayi betulan. Ciri-cirinya, Mbak? Ciri-cirinya gemuk anaknya. Dia posisi karena pertama terjepit di dalam kardus. Terus saya angkat, ada bapak aparatur kampung, sudah melihat semua, saya angkat. Kasus penemuan bayi laki-laki ini ditangani Polsek Penawartama, sementara bayi malang tersebut kini dirawat pemilik rumah. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosadi, Ainus melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah rumah semi permanen di Mandaling Natal, Sumatera Utara. Kebakaran dipicu ulah penghuni rumah yang mengamuk lantaran tidak diberi uang lebaran oleh ibunya. Sebuah rumah semi permanen terbakar hebat di Jalan Kolonel M. Nurdin Lubis, Panyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Petugas damkar dibantu warga berjibaku memadamkan api agar tak merembet ke bangunan lain. Usai api berhasil dijinakkan, ratusan warga pun langsung mengejar salah seorang penghuni rumah yang diduga menjadi biang keladi penyebab kebakaran. Pemuda ini pun babak belur dihajar warga karena nekat membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan sang ibu. Diketahui cekcok terjadi hingga berujung pembakaran rumah dipicu lantaran pelaku kesal tak diberi uang lebaran. Jumlahnya korban jiwa tidak ada. Nah, untuk kerugian, Bang, apakah sudah bisa ditaksir? Kerugian sementara bisa kita taksir sekitar 100 jutaan karena satu rumah rusak total. Nah, gini, Bang, menurut informasi, Bang, sebelum peristiwa, Bang, ada cekcok antara pemilik rumah dengan anaknya, Bang. Itu seperti apa ceritanya? Kalau itu kami tidak terlalu mengetahuinya, barangkali itu menjadi pasti banyak kejadian. Pelaku selanjutnya dievakuasi petugas dari amuk warga dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, News melaporkan. Pemirsa, 9 rumah ludes terbakar di permukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang lansia ditemukan tewas dan beberapa warga terluka. Kebakaran deretan rumah semi permanen di Jalan Daeng Ngunjung, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu dini hari. Warga yang panik bantu padamkan api dengan alas adanya. Material rumah sebagian kayu membuat api cepat menjalar ke rumah lainnya. Sempitnya akses, banyak warga berkerumun dan aliran listrik yang masih menyala menyulitkan proses pemadaman api. Total, 9 rumah ludes terbakar dengan 13 kepala keluarga. Tim damkar berikut 30 unit armada dikerahkan padamkan api.
Akibat kebakaran, seorang nenek 70 tahun ditemukan tewas dalam rumah telah dievakuasi. Sementara beberapa warga terluka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Berapa unit armada dikerahkan? Armada kurang lebih ada 30 lebih. Kendalanya kita ini prosesnya itu karena masih nyala listrik. Ya. Apalagi di jalan sini agak sempit. Korban jiwa, luka, ada yang patah, ada juga korban jiwa. Kebakaran dapat dipadamkan sekitar 1 jam lebih. Dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. Seorang pengendara motor tewas tertabrak bis saat stut motor mogok temannya, sementara bis langsung melarikan diri. Kecelakaan maut ini terjadi di jalur Pantura, Desa Ciberes, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat, Minggu petang. Kecelakaan bermula ketika korban Aldi Wijaya, berusia 24 tahun warga Jatisari, Karawang, sedang mendorong motor mogok temannya dengan kaki atau stut motor dari arah Karawang menuju Cirebon. Namun ketika akan putar arah untuk menuju bengkel, tiba-tiba dari arah belakang muncul bis dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban hingga tewas di lokasi kejadian. Sementara temannya yang distut berhasil selamat. Bis yang menabrak korban langsung melarikan diri. Korban dievakuasi ke Puskesmas Patok Besi, Subang. Yang ini, yang di stepnya. Kalau yang di step itu ke kiri, dianya ke kanan. Begitu ke kanan, dia kan jatuh. Ada mobil bus, kegilas kepalanya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalur Pantura Subang arah Cirebon dari arah Jakarta sempat mengalami kemacetan. Sementara, kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Laka Satlantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, sebuah mobil angkot yang sedang menunggu penumpang tercebur ke kali setelah ditabrak mobil wisatawan asal Jakarta di kawasan Cilegon, Banten. Meski tak ada korban jiwa, kedua mobil alami kerusakan parah. Mobil angkutan kota atau angkot jurusan Cilegon Carita ini tercebur ke kali setelah ditabrak minibus yang dikemudikan wisatawan asal Jakarta usai berlibur dari Anyer, Jalan Raya Ciwandan, Cilegon, Banten. Sebelum kejadian, mobil angkot ini sedang menuju jemputan wisatawan dan berhenti di tepi jalan. Namun dari arah Anyer menuju Cilegon, sebuah mobil minibus ditumpangi keluarga besar berjumlah 8 orang itu melaju cepat hingga menubruk angkot. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya saja kedua mobil rusak parah. Polisi yang tiba sempat melerai salah seorang anggota keluarga dari sopir angkot yang emosi usai kejadian tersebut. Berminibus mengaku mengantuk saat berkendara hingga kecelakaan tak terelakkan. Itu tiba-tiba ada mobil dari arah barat mau ke timur ya, numbur. Kalau nggak ada mobil dia yang kecumprus. Berarti kondisi mobil lagi kosong ya Pak? Lagi kosong. Kini bangkai kedua kendaraan telah diamankan di Satlantas Polres Cilegon, sementara sopir minibus masih dalam pemeriksaan petugas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras dan angin kencang yang melanda Jakarta Timur mengakibatkan jembatan ambruk dan jalan amblas. Jembatan utama warga berukuran panjang 6 meter dan lebar 3 meter ini ambruk di Jalan Satrian 10 Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Minggu pagi. Jembatan akses utama warga ini pun tidak dapat dilintasi warga maupun kendaraan. Namun ada sejumlah warga yang nekat berjalan kaki untuk menuju rumah mereka. Selain itu, tak jauh dari jembatan ambruk, akses jalan warga pun amblas dan tanahnya bergerak, mengakibatkan ratusan warga dari 27 RT terisolir di rumah mereka karena tidak bisa melintas. Dan memang berkali-kali itu hujan, terus ditambah lagi dengan jalan ambles ini semua itu bertahap. Warga berharap agar akses utama jalan keluar masuk mereka segera diperbaiki atau dibuatkan jembatan sementara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, libur Lebaran, ribuan penumpang komuter lain relasi Jogja-Palur saling dorong untuk berebut tempat duduk dalam kereta di stasiun Tugu Yogyakarta. Di momen libur Lebaran ini, komuter lain Jogja-Palur mencatat rekor tertinggi penumpang harian mencapai 45.000. Seorang penumpang komuter lain Jogja-Palur di stasiun Tugu Yogyakarta ini harus berteriak agar penumpang lain tidak saling dorong saat hendak memasuki peron. Penumpang ini kesal lantaran terdapat sejumlah anak kecil yang nyaris terjepit. Ratusan penumpang saling dorong usai petugas membuka portal pembatas demi berebut masuk gerbong untuk mendapatkan tempat duduk. Komuter lain Jogja-Palur masih menjadi transportasi favorit masyarakat dengan rute Jogja-Solo. Karena harganya yang terjangkau yakni Rp8.000, efisien serta bebas macet. Di Jogja tadi dalam rangka apa, Mas? Jalan-jalan. Perasaannya gimana, Mas? Tadi kan buruk banget ya? Ya, kurang tertib kalau masuk KRL ya. Tapi sesat itu nggak takut, Mas? Enggak. Dalam momen libur Lebaran, pihak komuter lain menambah 4 kali rute perjalanan menjadi 31 perjalanan setiap harinya. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik wisatawan jalur arteri Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali dipadati ribuan kendaraan yang akan menuju ke Jakarta dan sekitarnya. Volume kendaraan terus meningkat meski polisi telah menerapkan sistem satu arah atau one way sepenggal. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di Simpang Ratu, Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam. Antrean kendaraan dari Pelabuhan Ratu ke kota Sukabumi terus memadati jalur arteri Cibadak hingga 8 km. Kepadatan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan bis pariwisata ini merupakan wisatawan yang telah berlibur dari kawasan pantai Pelabuhan Ratu dan Taman Wisata Alam Situ Gunung Cisaat. Tak hanya itu, arus balik pemudik yang akan kembali ke Jakarta juga menjadi penyebab meningkatnya volume kendaraan di jalur ini. Untuk mengurai kemacetan panjang, polisi disiagakan di setiap titik persimpangan. Namun jika kepadatan terus terjadi, polisi akan kembali melakukan sistem satu arah atau one way sepenggal dari Cibadak menuju exit tol Parung Kuda. Volume kendaraan di rest area kilometer 62 tol Cikampek terpantau ramai lancar pada Minggu malam. Kendaraan yang masuk didominasi oleh bis dan juga mobil pribadi dengan volume kendaraan rata-rata 700.000 per jamnya. Halo pemirsa, terkait situasi di rest area kilometer 62, tempat saya mengabarkan untuk Anda hari ini bisa dilihat di layar televisi Anda bahwa semakin malam semakin padat oleh volume kendaraan yang memasuki rest area kilometer 62. Karena jika kita bisa berbicara rest area satu-satunya yang mengarah ke arah Jakarta ini yang dibuka adalah rest area kilometer 62. Adapun jika kita berbicara mengenai data per jamnya yang memasuki rest area juga ini masih bisa dikatakan normal, yakni hanya sekitar 700.000 kendaraan yang keluar masuk dalam satu harinya. Jika kita berbicara mengenai lalu lintas di kilometer 62 sendiri, ini masih terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya kendaraan yang mengular atau kemacetan panjang di sekitar ruas jalan tol. Dan untuk sistem pun ini sudah diberlakukan sejak pagi tadi, di mana ada one way dan juga kontraflow. Untuk one way ini diberlakukan dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan pintu gerbang tol Cikatama, yakni kilometer 70. Dan dilanjut dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 ini oleh kontraflow 2 jalur. Dan hal ini mengapa dilakukan? Pastinya ini dilakukan oleh pihak Jasa Marga dan juga kepolisian agar mengurangi atau mengurai terjadinya kemacetan yang terjadi di ruas tol, mengingat ini adalah arus balik yang akan terjadi sampai dengan tanggal 7 April 2025 mendatang. Volume kendaraan yang melewati ruas jalan tol mengarah ke arah Jakarta. Namun jika kita bisa bandingkan yang mengarah ke Jakarta dengan yang mengarah ke Trans Jawa, ini sangat berbanding jauh. Karena yang mengarah ke Jawa ini hanya ada sekitar 1.000 volume kendaraan saja. Namun yang mengarah ke arah Jakarta ini sudah ada lebih dari 4.000 kendaraan per malam hari ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Aulina Iyasya dan Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Sementara arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama juga terpantau padat pada Minggu malam.
Kepadatan kendaraan terjadi saat kendaraan mengantre saat memasuki gardu tol Cikampek Utama. Skema rekayasa lalu lintas diterapkan yakni one way nasional dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. Dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 hingga kilometer 36. Hingga Minggu malam, lebih dari 49.000 kendaraan sudah mengarah kembali ke Jakarta di puncak arus balik. Rekayasa lalu lintas kontraflow arah Jakarta pun diterapkan untuk mengurai volume kendaraan. Puncak arus balik Lebaran 2025 terjadi di Terminal Kalideres Jakarta Barat pada hari Minggu. 6.000 penumpang tiba di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Pada puncak arus balik Lebaran hari Minggu kemarin, sedikitnya 6.000 penumpang tiba di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Pada Minggu sore tercatat sudah 4.934 penumpang tiba di Terminal Kalideres. Mayoritas penumpang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Palembang, dan Lampung. Untuk antisipasi kepadatan penumpang, Terminal Kalideres bekerja sama dengan TNI Polri untuk melakukan patroli. Angkutan umum malam pun ditambahkan yakni bis Transjakarta dan Jaklingko untuk mengakomodir penumpang yang datang dari pukul 00 sampai pukul 5 pagi. Dinas Kesehatan DKI Jakarta pun dikerahkan untuk membantu para pemudik yang kelelahan atau sakit. Perjalanan gimana Bu tadi? Alhamdulillah lancar, cuman di Meraknya yang agak macet. Kapal ya penyeberangan? Iya, karena suaminya masuk kerja hari Senin. Memilih pulang di hari ini Pak, seperti apa? Karena mendekati mau kerja aja, besok masuk kerja. Tadi di jalan seperti apa Pak? Macet atau berapa lama? Perjalanan sih lancar, seperti biasa aja ya. Gimana ya, ada enaknya ada enggaknya sih. Lelah aja lelah. Diprediksi volume kedatangan penumpang di Terminal Kalideres masih tinggi hingga hari Senin ini. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Hoirudin, Ainis melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik di stasiun Pasar Senen pun juga terjadi pada hari Minggu kemarin. Berikut laporan Dilami Aulia. Pemirsa, pantauan kami di stasiun Pasar Senen masih ramai oleh para pemudik, terutama yang melakukan arus balik dari sejumlah kota di Pulau Jawa kembali ke kota Jakarta. Terutama di pintu kedatangan, pemirsa, ini banyak sekali pemudik yang hilir datang, kemudian juga membawa koper, tas ransel, hingga kardus berisi oleh-oleh yang dibawa dari kampung halaman. Dan untuk hari ini pun, pemirsa, tercatat ada 19.000 penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen dan jumlahnya ini akan terus meningkat begitu ya hingga nantinya Senin 7 April 2025 dikarenakan nantinya pada tanggal 8 April sejumlah masyarakat ini harus kembali bekerja dan melakukan aktivitasnya di kota Jakarta. Sementara itu untuk keberangkatan juga pemirsa masih tergolong tinggi. Hari ini ada 21.000 keberangkatan dengan tujuan favorit Yogyakarta dan juga Surabaya. Dan pada periode mudik 2025 ini sudah terjual 850.000 tiket dari 1 juta tiket kereta api jarak jauh yang disediakan. Artinya masih ada 150.000 tiket lagi pemirsa bagi Anda yang ingin membeli untuk melakukan arus balik 2025. Adapun untuk kereta api jarak jauh perharinya ini juga sudah ditambahkan dari awalnya 85 KAJJ sekarang menjadi 88 kereta api jarak jauh. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jika Anda mencari oleh-oleh yang unik dan memiliki nilai budaya yang tinggi, batik Pekalongan adalah pilihan yang tepat. Anda tidak hanya bisa membeli batik dengan berbagai motif yang menarik, tapi juga memiliki kesempatan langka untuk melihat langsung proses pembuatan batik, bahkan mencoba membatik sendiri.
Hai pemirsa, siapa nih yang lagi mudik atau liburan perjalanan panjang? Nah, saat ini saya sedang berada di Pekalongan, Jawa Tengah dan saya mau kasih Anda rekomendasi oleh-oleh batik khas Pekalongan. Saya langsung beli di Kampung Batik Wiradesa. Seperti apa keunikannya? Yuk ikuti saya. Setibanya di sentra pembuatan batik khas Pekalongan ini, wisatawan menjumpai para pembatik sedang membuat kain batik tulis. Batik pesisir kerap diburu para pecinta batik karena memiliki beragam motif unik dengan flora dan fauna sebagai inspirasi kekayaan alam. Terus berkembang sejak ratusan tahun lalu di pesisir utara Jawa, tercipta warisan batik yang juga melebur beragam budaya Jawa, Cina, Belanda hingga Jepang di dalamnya. Di sini pengunjung juga berkesempatan memiliki pengalaman membatik menggunakan canting dan lilin. Tak hanya naluri seni, ketelitian jadi yang utama demi menciptakan motif batik yang indah. Nah pemirsa, uniknya di sini selain kita bisa langsung membeli kain batiknya, tapi kita juga bisa melihat langsung proses membatik, mulai dari membatik menggunakan lilin, kemudian proses pewarnaan hingga proses finishingnya. Dan ini salah satu pengalaman saya yang sangat berharga ya dalam proses membatik ini. Setiap batik memiliki makna filosofi tersendiri dan hanya diproduksi satu produk khusus satu orang. Semua produk batik ini dibuat dengan kualitas terbaik, menggunakan benang sutra dan canting halus. Tak heran keindahan batik Pekalongan jadi incaran pelanggan dari Sabang hingga Merauke. Kalau seluruh Indonesia hampir dari Sabang sampai Merauke datang ke sini dan mereka belanja batik dan belajar membatik. Kita juga ada edukasi mereka selama 2 minggu tinggal di villa tradisional, kemudian belajar membatik dari berbagai daerah. Ada pejabat-pejabat kayak gubernur maupun bupati gitu ya, yang ingin mengembangkan batik mereka, kita bantu. Harga batik pesisir Pekalongan bervariasi, dari 1 juta hingga ratusan juta rupiah untuk produk masterpiece. Nah pemirsa, ini dia hasil jadi batiknya, cantik banget bukan? Setelah tadi sudah melalui beberapa proses dan kita juga bisa lihat langsung, sekarang sudah bisa langsung kita bawa pulang. Jadi selain bisa dapat oleh-oleh, kita juga bisa dapat pengalaman baru melestarikan budaya asli Indonesia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Dadah! Sementara pemirsa, jika Anda ke Garut, pasti tidak akan asing lagi dengan makanan khas Garut, Jawa Barat, yakni dodol Garut. Namun dodol yang satu ini berbeda dengan mengkombinasikan antara coklat dengan dodol. Berkunjung ke kota Garut, wajib membawa buatangan andalan, yakni dodol Garut. Namun, dodol satu ini memiliki keunikan tersendiri karena rasanya yang khas. Ya, coklat isi dodol atau cokodot jadi daya tarik bagi wisatawan. Tekstur kenyal dodol berpadu dengan manisnya coklat menghasilkan cita rasa unik dan lezat. Varian rasa coklat dodol menawarkan beragam pilihan dari coklat pahit, coklat susu hingga coklat putih. Kemasannya pun dibuat menarik menyesuaikan suasana hati konsumen. Kisaran harga kita dari Rp5.000 sampai Rp50.000 cukup terjangkau untuk konsumen. Itu salah satu favorit di tempat kami ya, itu cokodot mood series. Jadi ada coklat rasa sayang, coklat enteng jodoh. Itu salah satu yang memang best seller di kami. Dan kita juga dari coklat kata-kata itu juga banyak dibeli oleh konsumen. Coklat dodol yang bisa didapat di pusat kota Garut ini jadi oleh-oleh yang digemari wisatawan saat berkunjung ke kota Swiss Panjapa. Coklat ya, setiap tahun sih aku pasti selalu ke sini. Selain beli coklat-coklat ini, apa aja yang dibeli? Kebanyakan sih kayak coklat, dodol kayak gitu aja sih. Sering buat oleh-oleh ya biasa. Selain produk coklat, di sini juga menjual produk UMKM khas Garut, mulai dari dodol Garut, kerupuk kulit, kerupuk dorok-dok, dan bakso aci instan. Dari Garut, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Yudi Permana, Ayus melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyatakan Pemprov akan membuka 6 taman selama 24 jam agar bisa dinikmati oleh warga.
Rencananya taman ini akan mulai dioperasikan saat ulang tahun Jakarta dan diharapkan keberadaan taman ini dapat meningkatkan ekonomi pelaku UMKM. Kemudian di Lapangan Banteng, kemudian di Langsat, kemudian apa lagi? Lapangan Menteng, kemudian ada 6 yang 24 jam, 4 yang jam 10 malam. Mungkin beberapa tempat kita sudah pasang CCTV. Anda besok lihat kayak Ekopark udah dipasang CCTV, kemudian Langsat juga udah dipasang CCTV. Pemirsa, seorang anak terperosok ke sebuah selokan saat akan pergi memancing bersama adiknya. Kaki kirinya tersangkut ke besi penutup selokan hingga susah dikeluarkan. Petugas damkar susah payah untuk melakukan proses evakuasi hingga harus menggunakan mesin pemotong besi. Petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi kaki kiri seorang remaja laki-laki Nabil 13 tahun yang terperosok ke dalam penutup selokan di klaster Wijaya Kusuma, Kelurahan Taman Sari, Kota Bondowoso. Kejadian berawal saat korban hendak pergi memancing bersama adiknya, tak sempat menghindari penutup selokan sehingga kaki kirinya tersangkut ke besi penutup selokan dan susah dikeluarkan. Petugas damkar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Proses evakuasi berlangsung cukup lama dan dramatis karena korban alami luka dan kesakitan. Petugas harus berhati-hati saat melakukan penyelamatan. Usai berjibaku, petugas akhirnya berhasil melakukan evakuasi dengan menggunakan mesin pemotong besi. Kaki korban pun berhasil diselamatkan. Dari Bondowoso, Rizky Abirul Ahmad Ayus melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah memarkir kendaraan Anda terlebih saat sedang sholat di masjid. Diduga karena tidak terkunci stang, sebuah sepeda motor milik jemaah masjid dicuri di Goa, Sulawesi Selatan. Kamera pengawas merekam aksi pencurian motor di halaman salah satu masjid di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelum beraksi, pelaku berpura-pura mengambil air wudhu dan masuk ke dalam masjid. Setelah pemilik motor mulai sholat, pelaku langsung keluar dan membawa kabur sepeda motor korban. Berkat rekaman CCTV, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku mencuri motor karena melihat motor korban tidak terkunci stang. Pelaku pun berencana menjual sepeda motor hasil curiannya seharga Rp1 juta. Modusnya pelaku ini berpura-pura mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Namun setelah itu melihat situasi tidak ada warga yang melihat sehingga pelaku ini membawa lari motor tersebut ke Kabupaten Jeneponto. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Pemirsa, insiden perahu pesiar wisata terbalik kembali terjadi di kawasan wisata Pantai Barat, Pangandaran, Jawa Barat. Pengunjung destinasi wisata Pantai Barat, Pangandaran, Jawa Barat dikejutkan dengan insiden sebuah perahu wisata terbalik Sabtu siang. Beruntung 9 wisatawan asal Karawang selamat. Peristiwa terjadi di perairan antara pos 4 dan pos 5 sempat membuat para wisatawan panik. Diduga pengemudi perahu mematikan mesin saat hendak bersandar 25 meter dari bibir pantai. Tiba-tiba perahu diterjang ombak besar setinggi 2,5 meter menyebabkan kapal terbalik. Tim gabungan Satpol Airut Polres Pangandaran, Basarnas Bala Wisata, serta relawan segera melakukan evakuasi. Beruntung seluruh penumpang selamat meski diantaranya mendapatkan penanganan medis. Wisatawan dari berkunjung dari Pasir Putih, nah kembalinya pada saat mau bersandar karena adanya gelombang ombak yang di pinggir sehingga menghantam belakang, terjadi oleng akhirnya terbalik. 1 jam pasca kejadian, aktivitas perahu pesiar dihentikan sementara hingga kondisi ombak kembali normal. Pihak berwenang mengimbau wisatawan memperhatikan keselamatan selama beraktivitas di laut guna menghindari kejadian serupa. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, Ayus melaporkan.
Sementara dihantam ombak tinggi saat asik berenang, 6 orang wisatawan tenggelam di Pantai Amani, Pinrang, Sulawesi Selatan. 3 wisatawan meninggal dunia. Warga bersama wisatawan lainnya berupaya menyelamatkan seorang wisatawan yang tenggelam di Pantai Amani, Pinrang, Sulawesi Selatan. Namun sayangnya nyawa korban tak bisa terselamatkan. Diketahui 6 wisatawan yang asik berenang tenggelam saat ombak tinggi menghantam bibir pantai. Keenamnya langsung terseret arus, beruntung 3 orang berhasil diselamatkan, namun 3 orang lainnya tak bisa diselamatkan usai dievakuasi warga sekitar. Yang itu membuat heboh warga sekitar dan para wisatawan yang sedang berwisata di area pantai. Kini ketiga korban yang meninggal dunia telah dibawa ke Kabupaten Wajo, sementara 3 orang yang selamat menjadi perawatan di Puskesmas Cempa, Kabupaten Pinrang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Anita Dewi. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.